Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Adi Maulidini. Saya dari kelas 1 Aturat Welcome Putigina. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fi ta'dzimil ilmi wa ahlihi. Pasal ini menjelaskan bagaimana kita menghormati ilmu dan juga ahli ilmu. Ya'lam bi anna talibal ilmi, ketahuilah sesungguhnya orang yang mencari ilmu la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi, tidak akan mendapatkan ilmu dan juga tidak akan mendapatkan kebermanfaatan ilmu illa bi ta'dzimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan cara menghormati ilmu dan juga ahli ilmu, wa ta'dzimil ustadi wa tawqirihi, dan juga menghormati gurunya. Kila diucapkan man wasola ila bil hormati, sesuatu bisa didapatkan seseorang dengan cara menghormati gurunya. Wa man sakoto ila bitarkil hormati wa ta'dimi, dan sesuatu tidak bisa didapatkan seseorang jika seseorang itu tidak bisa menghormati dan memuliakan gurunya. Wakila diucapkan juga al-hurmatu khairun minat ta'ati, menghormati itu lebih baik daripada menaati. Ala taro anal insana layak furu bil ma'siyati, ketahuilah sesungguhnya seseorang itu tidak kufur oleh maksiat. Wa inna ma yakfur bitarkil hurmati, dan sesungguhnya seseorang itu kufur karena tidak bisa menghormati. Wa min ta'dzimil ilmi ta'dzimul muallimi, tidak bisa menghormati gurunya. Wa min ta'dzimil ilmi ta'dzimul muallimi, dan menghormati ilmu itu dengan cara menghormati ahli ilmunya juga. Qala Aliyun karamallahu wajhah, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana abdun man alamani harfan wahidan, saya adalah hamba untuk seseorang yang telah mengajarkan saya ilmu walaupun satu huruf. Insya'a ba'a, dan apabila dia berkehendak untuk menjualku maka jualah. Wa insya'a ataqo, dan jika berkehendak untuk memerdekakanku maka silakan. Wa insya'a istaroko, dan jika dia berkehendak untuk menjadikan aku budak selamanya, silakan. Wa qad unshidatu fi dzalika, maka ada sebuah syair yang berbunyi, ra'aitu ahaqal haqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin, yang artinya ra'aitu ahaqal haqi haqqal muallimi, dan saya telah membuktikan bahwa tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdhan, maka hal ini wajib dipelihara ala kulli muslimin, oleh setiap orang-orang Islam. Laqad haqqa ayyuda ilahi karamatan, sungguh pantas apabila seorang guru yang mengajar li ta'limi harfin wahidin, walaupun hanya satu huruf, alfu dirhamin, diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di dalam pasal ini juga menjelaskan seperti yang kita ketahui bahwa ada fauqal ilmi, budi pekerti itu di atas ilmu. Nah, pasal ini juga sangat mendekatkan kepada kita untuk bisa menghormati ilmu dan juga ahli ilmu tersendiri. Ahli ilmu di sini kita bisa sebut beliau ustadz, guru, muhadir, dan lain sebagainya. Oke, baik, sebelum kita menjelaskan terlebih dalam, kita harus mengenal itu apa definisi dari ilmu. Ilmu adalah sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita. Keimanan dan amal seseorang itu dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Apabila manusia memiliki ilmu, maka Allah akan disembah dengan ilmu, maka hak Allah pasti ditunaikan, dan dengannya pula agama Islam tersebar. Itu definisi ilmu menurut agama Islam. Selanjutnya kita
berlanjut ke definisi adab itu. Adab adalah norma atau aturan yang berkaitan dengan sopan santun yang didasarkan pada nilai-nilai budaya atau aturan agama. Adab itu memiliki peran penting tentunya dalam kehidupan manusia, baik dalam pergaulan, kehidupan masyarakat, maupun dalam bidang keilmuan. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa adab dan ilmu ini berkesinambungan gitu. Nah, di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa seseorang atau seorang murid atau pelajar itu tidak akan bisa memperoleh ilmu atau memperoleh kebermanfaatan dan keberkahan dari ilmu yang dia dapat, yang dia aji, kecuali dengan ta'zimnya. Mungkin kita sudah tidak merasa asing dengan kata-kata dari ta'zimul muta'alim, ta'zimul ulama. Nah, pasal ini juga akan menjelaskan lebih rinci hal tersebut seperti itu. Di sini juga dijelaskan bahwa man wasala ila bil hurmati wa masaqata man saqata ila bitarkil hurmati wa ta'zim. Dijelaskan bahwa seseorang itu bisa berhasil atau memahami mendapatkan ilmu apabila dia bisa mendapatkan ilmu dengan cara menghormati ilmunya dan juga ahlinya. Dan sebaliknya juga, seseorang itu tidak bisa memahami atau tidak dapat ilmu kecuali dengan penghormatan tersebut. Jadi di sini itu sangat ditekankan gitu dalam konteks ini itu bahwa memuliakan seorang ahli ilmu dan ilmunya itu sangat penting. Bukan hanya otak atau kapasitas otak yang kita punya saja yang harus kita utamakan. Ada sebuah adab atau hal emosional yang harus kita utamakan terlebih dahulu seperti itu. Bahkan di hadis Rasul juga dijelaskan ini bu itu li utamimal makarimal akhlak. Nah, saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, berarti sangat benar-benar ditekankan ya bahwa memuliakan atau beradab pada orang gitu, pada ilmu itu sangatlah penting gitu. Di dalam kitab ini juga dikatakan bahwa menghormati ilmu itu lebih baik dari mentaati. Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Seperti itu teman-teman. Sudah jelas ya. Selanjutnya ada perkataan dari Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali juga bahkan mengatakan ana abdun man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ataqa wa insya'a istaraqa. Saya ini adalah seorang hamba dari seseorang yang telah mengajarkan saya walaupun satu huruf. Jadi aku ini adalah seorang hamba dari guru yang telah mengajarkan saya ilmu walaupun satu huruf. Saking mulianya, saking ditekankannya memuliakan ilmu dan gurunya gitu. Sampai Ali bin Abi Thalib juga mengatakan hal seperti ini gitu. Insya Allah awan sya'ataqa wa insya istaroko. Ketika beliau si guru itu berkehendak untuk menjual saya, maka silakan. Ketika beliau berkehendak untuk memerdekakan saya, silakan. Bahkan ketika beliau berkehendak untuk menjadikan saya budak nih selamanya, maka dipersilakan. Saking ta'zimnya kepada muta'alim gitu. Bahkan ada sebuah syair yang mengatakan ra'aitul haqqul haqqul mu'allim aujabahu hifdzan ala kulli muslimin laqad haqqu ayyuda ilaihi karamah li ta'limil harfin wahidin. Jadi tidak ada hak yang lebih besar kecuali hanya pada haknya guru. Hal ini itu harus dipelihara atau diaplikasikan oleh kita sebagai seorang muslim yang mengetahui ilmunya seberapa penting adab itu. Gitu loh. Sungguh pantas apabila seorang ilmu atau seorang guru yang mengajar kita itu walau hanya satu huruf ya diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda penghormatan. Jadi sangatlah pantas. Walaupun yang kita ketahui ya yang namanya jasa seorang guru itu tidak bisa dibalas dengan apapun gitu loh. Tapi mereka itu sangat pantas ketika diberi penghormatan. Karena itu ketika kita tidak bisa memberikan hadiah atau sesuatu yang tidak bisa membalas jasanya itu, sekiranya kita itu memiliki adab gitu. Setidaknya kita menghormati beliau
dengan sangat gitu loh teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.